sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Gua suka heran kalau masih ada orang Indonesia yang tidak percaya dengan polisi. Apalagi baru-baru ini ada kasus penembakan bos rental mobil. Polisi dibilang korup lah, harus pakai uang lah, nunggu viral dulu lah baru diusut, dan banyak anggapan-anggapan negatif lainnya soal polisi. Padahal ya, polisi ini sangat-sangat bersih dan profesional. Sering kan kita lihat dan dengar ada orang yang didatangi oleh polisi gara-gara laporan tetangganya yang mengaku keberisikan dengan orang tersebut. Polisi langsung turun tangan, sangat-sangat responsif dalam menanggapi laporan dari masyarakat. Bahkan ada juga cerita di mana seorang YouTuber Neo Japan mengaku kalau dia didatangi oleh polisi gara-gara sering menyapa anak-anak di kompleksnya. Dan menariknya, yang membuat laporan itu bukan orang dewasa, melainkan anak-anak kecil tersebut. Tapi meskipun yang ngelaporin adalah anak-anak kecil, polisi langsung turun ke lokasi. Nggak nunggu viral, nggak nunggu harus dibayar. Karena mereka khawatir ini indikasi kasus penculikan, mereka langsung turun ke lokasi. Jadi, gua aneh kalau masih ada orang Indonesia yang tidak percaya dengan polisi Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas hal penembakan di kilometer 45 rest area tol Tangerang Merak dengan korban berinisial IA, seorang bos rental, ya. Dan diduga pelakunya adalah oknum TNI AL. Dan berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Banten, ya, di Ko Armabar tadi, itu ada 3 orang oknum TNI AL, dan harapan kami Bapak Panglima TNI menindak secara tegas, ya, dan mengenakan pasal-pasal terkait dengan pembunuhan dan pasal lain yang terkait, dengan harapan menjadi shock terapi dan hal ini tidak mencoreng dari kesatuan. Kemudian terkait dengan masyarakat atau tersangka dari kalangan sipil, itu ada 2 orang sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda Banten, berinisial AS dan IH. 2 orang ini ditetapkan terkait dengan pasal penggelapan mobil rental. Dan menurut saya hal ini sangat tidak fair buat keluarga. Dan hal ini tidak sepadan dengan nyawa IA yang telah hilang direnggut dan 1 orang yang terkena luka tembak. Ini sangat tidak sepadan. Oleh karena itu, kami memberikan masukan kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio, ya, kemudian Bapak Kapolda Banten, Bapak Suyudi, dan Bapak Kapolresta Tangerang, ya, untuk menambahkan pasal terkait dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kenapa demikian? Karena berdasarkan penjelasan kepolisian sendiri, ya, beberapa hari lalu dari Kasat Reskrim Polres Pandeglang itu menyampaikan AS itu memiliki 2 identitas. Kemudian saat menyewa mobil menggunakan identitas palsu yang beralamat di Jatiwulung, Kota Tangerang. Diduga AS menyembunyikan identitas aslinya untuk melancarkan aksinya. Dan hari ini berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Kapolda Banten tadi, yang menyampaikan AS setelah menyewa menyerahkan mobil ke IH DPO, ya, di mana IH menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS. Begitu. Nah, dengan adanya penjelasan dari Kasat Reskrim dan dari Bapak Kapolda Banten tadi, tidak terbantahkan dalam perkara ini pihak penyidik kepolisian, dan kami mohon agar Bapak Kapolri mengasistensi perkara ini untuk menambahkan pasal terkait dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika memang ada KTP ganda, maka bisa ditambahkan pasal 97, ya, di mana ancaman hukumannya ada 2 tahun, ya, dan denda 25 juta rupiah. Kemudian apabila memang ada KTP yang palsu, data kependudukan yang palsu, bisa tambahkan pasal 94,
di mana di situ dikatakan pada intinya melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk, ya kan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Itu ancaman hukumannya 6 tahun dan denda 750 juta rupiah. Dijuntukan dengan pasal 77 terkait dengan larangan memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan, ya kan? Dan bisa dilakukan pengembangan penyidikan terkait dengan pihak yang membantu membuat data kependudukan palsu tadi. Itu bisa dikenakan pasal 96 dan pasal 96A, di mana ancaman hukuman maksimalnya 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Itu untuk undang-undang administrasi kependudukan. Kemudian untuk undang-undang perlindungan data pribadi itu bisa dikenakan pasal 66, junto pasal 68 dan junto pasal 69. Di mana dalam pasal 66 setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan seterusnya. Kemudian dalam pasal 68, setiap orang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini AS dan IH menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain juga, ya, itu diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan denda 6 miliar rupiah. Kemudian di dalam pasal 69 itu disebutkan di samping pidana tadi bisa dikenai pidana tambahan berupa perampasan aset atau perampasan keuntungan atau harta kekayaan, ya, dari tindak pidana untuk pembayaran ganti rugi. Maksudnya pembayaran ganti rugi di sini adalah untuk keluarga korban, demikian. Jadi dalam perkara ini masih belum telat apabila penyidik Bapak Kapolri, ya, menambahkan di samping pasal penggelapan ada undang-undang kependudukan, ya, undang-undang kependudukan pasal 97, pasal 94, junto pasal 90 junto pasal 77 dan junto pasal 96 dan 96A. Ini untuk orang yang membantu, ya. Khusus untuk 96 dan 96A. Kemudian untuk undang-undang perlindungan data pribadi bisa dikenakan pasal 66, pasal 68 junto pasal 69 terkait dengan pemalsuan data pribadi, ya, ancaman hukumannya 6 tahun, dan 69 itu bisa adanya perampasan kekayaan untuk ganti rugi. Demikian. Harapan saya video ini bisa sampai kepada Bapak Kapolri maupun kepada Bapak Kapolda Banten atau kepada Bapak Panglima TNI atau kepada rekan-rekan media dan terutama kepada keluarga korban, ya, keluarga dari almarhum Bapak IA. Harapannya ketika mendengarkan video ini bisa disampaikan kepada penyidik, bahkan bisa melakukan konferensi pers juga agar penyidik menambahkan pasal terkait dengan undang-undang administrasi kependudukan tadi dan pasal dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Bapak IA. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, serta saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada. Yang saya hormati Irjen Bapak Suyudi sebagai Kapolda Banten. Sangat tepat rasanya kalau sampai ini dilakukan tindakan pemecatan dengan tidak hormat. Akibat daripada ini semua sehingga menimbulkan korban nyawa. Dan ini pelajaran tentunya buat para penegak hukum dimanapun di seluruh Indonesia, ketika ada masyarakat, selama itu bicara hak
dan disertai bukti-bukti yang sifatnya darurat, maka lebih tepat tanggapi, sikapi, bertindak. Itu yang tepat. Karena apa yang disampaikan daripada anak korban ini sudah sampai ada penodongan dan lain-lain. Harusnya ada tindakan. Kan kalau sudah begini, baru heboh karena ada korban. Untuk itu, ini pelajaran buat para penegak hukum, karena kami yakin masih banyak anggota-anggota penegak hukum ini di Polri yang baik-baik, yang bisa dapat melaksanakan yang sebagaimana mestinya. Memang di negara kita ini apa-apa kalau sudah dipiralkan, sudah menjadi isu, sudah menjadi bulan-bulan netizen, baru semuanya pada muncul, baru semuanya bertindak, baru semuanya pada reaksi. Ini persoalannya. Untuk itu, kelak di kemudian hari ada hal-hal seperti ini, seyogianya cepat bertindak ketimbang ada korban dulu baru bertindak. Ini kurang tepat. Bapak Presiden sudah menginstruksikan kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolri juga sudah menginstruksikan bahwa Polri benar-benar Polri bersih-bersih daripada oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Bukannya berkurang, malah tambah parah kalau kami lihat. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Atau mungkin Bapak Kapolri-nya kurang tegas, atau mungkin pemimpin-pemimpin daripada petinggi-petinggi Polri itu tidak peka melihat situasi dan kondisi saat ini. Kita nggak tahu, tapi faktanya banyak yang keseliu, banyak yang santai-santai saja. Oleh sebab itu, untuk masyarakat, kita semua terus dan terus kita awasi, terus dan terus kita kawal, kita viralkan, agar betul-betul para penegak hukum dapat melaksanakan sebagaimana mestinya. Jangan pernah ragu untuk itu. Demi terciptanya keamanan, kenyamanan, perlindungan, dan wibawanya penegak hukum di negara kita. Untuk itu, ini semua menjadi pelajaran untuk siapapun, kapanpun. Bertindaklah lebih awal ketimbang sudah terjadi baru bertindak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.